Sama seperti sekolah, ada jenjangnya. Kita hidup juga sama. Dulu kita anak-anak, kita hidup untuk orang tua kita, lalu kita menjadi orang dewasa, kita hidup untuk keluarga kita, untuk anak, untuk istri, untuk suami kita. Lalu ketika anak-anak sudah menjadi anak dewasa, menjadi bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kita hidup untuk siapa dong? Begitu seringnya kita tidak pernah hidup untuk diri kita sendiri, sehingga ketika tiba waktunya kita hidup untuk diri kita sendiri, kita kebingungan. Dan ketika itu tiba, kita udah tua. Ketika anak sudah dewasa, kita udah umur berapa, dan kita nggak pernah hidup untuk diri kita sendiri. Nah, nggak heran akhirnya yang terjadi adalah apa? Panik dong. Nggak semudah itulah kita menghadapi diri kita sendiri. Nggak semudah itu kita menghadapi kenyataan hidup. Akhirnya yang terjadi adalah frustasi, dan frustasi itu bisa kita lemparkan kepada siapa saja, termasuk kepada anak kita, pada pasangan kita, pada tetangga kita, pada siapapun. Jadi supaya kelak kita tidak menghadapi kehidupan yang sangat menyakitkan ketika kita tua, maka mulai dari sekarang kita harus belajar menjadi diri kita sendiri. Hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk anak kita, bukan untuk pasangan hidup kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena itu kalau kita sudah seperti itu, namanya berkorban itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena jika itu suatu kebaikan, maka wajib ditegakkan. Jadi kita melakukan sesuatu bukan demi berkorban untuk anak kita, untuk suami kita, untuk orang tua kita, bukan. Tapi kita melakukan itu karena itu kebaikan. Kebaikan itu jika tidak dilakukan menggelisahkan hati. Hati kita sendiri yang akan gelisah. Jadi kita melakukan demi ketenangan diri kita sendiri. Kebaikan itu menenangkan, kejahatan itu menggelisahkan. Sesederhana itu. Jika kita tidak segera belajar untuk hidup demi diri kita sendiri, maka kita akan sangat kesusahan, kepayahan di masa tua kita. Hidup di atas di jalan hidup kita sendiri berarti kita menemukan kebenaran bahwasanya hidup ini adalah tentang kenyataan kita adalah makhluk Allah. Kita diciptakan Allah, hidup datang sendiri, kemudian seolah-olah hidup bersama-sama. Kenyataannya kita hidup sendiri. Kebersamaan itu tidak tidak menafikan kenyataan bahwasanya kita itu sendiri, dan nanti kita akan mati sendiri dan dimintai pertanggungjawaban sendiri. Jadi hidup untuk diri kita sendiri bukan dalam makna, dalam konotasi, dalam konteks yang egois, bukan, tapi menerima kenyataan kita makhluk Allah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah keputusan kita sendiri. Orientasinya adalah ketenangan batin kita sendiri, karena tadi kebaikan itu menenangkan, keburukan kejahatan itu menggelisahkan. Jadi kita memilih sesuatu hal itu, melakukan suatu hal hanya karena kita merasa itulah yang menenangkan. Yang kedua, karena kita ingin meraih rahmat Allah, kita mempersembahkannya untuk Allah, kita mengharapkan itu mampu membuka pintu langit. Jika tidak, kita akan kepayahan di usia tua kita, di saat kenyataan kita sudah ada di paling atas, mau kemana lagi kalau tidak mati. Itu sebuah kenyataan yang tidak mudah untuk kita terima, dan itu bisa membuat kita luar biasa. Jadi puber adakah? Gak ada. Puber itu yang ada adalah pelampiasan frustasi. Itu tidak lebih dari manusia-manusia yang tidak mampu mengontrol hidupnya sendiri, perasaannya sendiri, dan juga playing victim itu tidak lebih daripada merasa memperlakukan dirinya sebagai korban. Itu tidak lebih daripada ketidakterbiasaan kita hidup untuk diri kita sendiri, menuntut kepada anak, menuntut kepada pasangan hidup, menuntut kepada orang lain atas jasa-jasanya. Tidak lebih daripada playing victim, tidak lebih daripada pelampiasan frustasi, pelemparan rasa frustasi kita kemana-mana tanpa arah, yang akhirnya menghancurkan banyak orang, bukan hanya diri kita sendiri.